nggak menyelesaikan dan nggak membuktikan tulisannya, maka nggak akan ada respon pihak luar yang pro sama yang kontra dengan tulisan dia itu. Maka ilmu makroekonomi nggak akan berkembang seperti yang kita kenal sekarang ini, Pak. Orang mungkin masih bingung dengan Halo Pak Sam, hilang nampaknya. ya nggak stabil ya. Waduh, cek udah ya. Jadi memang kita harus sabar ya. Nadine kesabaran kita, tapi itu juga ya. Baik, jadi itu Pak Sony. Sebagai seorang penulis, kita nggak boleh baperan. Buku saya yang sekarang ada di tangan teman-teman itu nggak banyak Pak halamannya. Cuman kalau nggak salah 170-an deh. Draftnya itu sebenarnya lebih dari itu. Lebih dari itu, Pak. Tapi masukan dari penerbit, Pak, fokus yang ini dibuang aja deh, Pak. Karena jadi melebar, Pak. Topnya itu, Pak. Dan itu hampir separuh dibuang, Pak. Habis separuh sini dibuang. Kita nggak boleh baper. Kita udah bilang, tulisnya susah. Bapak kan bermaksud untuk mempublikasi buku toh yang mau dijual kan. Nah, dia punya pengalaman. Mendingan ini aja. Sam. Bagaimana? Nah, oke. Kembali ya, saya ulang ya. Buku saya itu cuma 170-an halamannya. Awalnya itu lebih dari itu, separuh dibuat. Kenapa? Profit Pak Sam ini supaya lebih fokus. Jadi saya bingung semua. Dan karena Pak ingin menginspirasi, maka biar mereka tuh nggak kemana-mana. Inspirasi dengan transformasi dirinya itu. Jadi nggak apa ya, dibuang ya. Nah, sebagai penulis kita nggak punya peran, Pak. Yang dibuang itu dulu ada nggak perjuangannya? Ada nggak kesulitan nulisnya? Ada. Penulis itu cuma ngomong ini nggak pas, Pak. Ya, buang aja ya, Pak ya. Nanti di buku yang lain aja, Pak. Gitu. Ya udah ngerti pasar, ya saya harus oke, nggak apa-apa. Bagi saya sendiri, ego saya sendiri mata, iya, itu ego. Kenapa dengan saya itu malah lebih pasar lebih menerima itu. Mungkin kalau jadi zaman malah nggak barangkali itu. Kenapa? Kritik adalah gizi bagi tulisan. Justru ketika tulisan kita nggak dikritik, berarti nggak menimbulkan minat orang lain, ya kan? Bahkan kadang-kadang nggak dibaca oleh orang lain. Kalau dikritik itu minimal ada yang membaca, kan gitu kan? Nah ini menariknya Pak. Saya pernah ikut satu training peserta S2 DJP hanya 6 orang. Saya sendiri yang bukan orang DJP. Nah, bayangkan Pak, saya masuk ke hanya 6 orang itu kan saya buat orang DJP diundang oleh mereka 6 orang lain orang dua itu masuk ke training itu gimana gitu kan nggak kenal gitu jadi orang asing tapi ada seorang di antara mereka bilang begini oh ini Pak Sam artikel ini dibaca ini ya saya baca itu gitu kata beliau saya sepakat menarik itu tapi gini Pak Sam itu tapi gini Pak Sam itu saya senang kenapa Pak gimana Pak maksud dia ngomong bla 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 pengalaman beliau gitu. Sam hilang suara. Punten ya Nah, punten ini kayaknya ada di konektivitas ya nggak apa-apa Jogja kadang seperti ini juga ternyata jadi apa namanya masukan dia itu justru kemudian menguatkan tulisan saya berikutnya tulisan awal itu bisa dikembangkan lagi dengan perspektif yang lebih luas jadi sekali lagi Pak Tony mana cara menulis bagus mulai dan selesaikan itu rumusnya mulai dan selesaikan terus publish nah setelah publish tugas kita adalah mengamati komen feedback dari audiens kita nanti akan ada perbaikan dan juga semula. Jangan berhenti di situ. Jadi menulis bukan sebuah akhir. Selesainya artikel itu bukan akhir sebuah penulisan, Pak. Seringkali selesainya sebuah artikel itu adalah awal untuk penulisan selanjutnya. Itu. Yang lebih bagus, yang lebih kokoh lagi argumennya, yang lebih luas lagi perspektifnya dan seterusnya. Setelah kita mendapatkan input, masukan, feedback dari audiens kita. Jadi jangan khawatir
Sam. Hilang. Ya, monggo. Saya kira itu ya. Silakan. Siap. Berikutnya. Baik, berikutnya ada lagi yang mau bertanya? Mau ada yang secara langsung silakan menggunakan fitur raise hand. Caranya adalah dengan klik partisipan, kemudian nanti Bapak bisa, Ibu bisa melakukan raise hand. Sambil menunggunya, ini Pak, Oke. bagus banget nih. Oke. Kutipan dari seorang Mahfud Junaidi. Ya. Orang-orang kadang bangga bisa bicara di depan dan suara didengar 100.000 bahkan oleh lebih banyak orang. 500. Ya 500.000 dan seterusnya gitu ya. Tapi mereka lupa dengan menulis seseorang bisa bicara dan dipahami oleh ribuan bahkan jutaan orang. Saya tambahkan Pak, waktu yang berbeda Pak. Bukan cuma jumlahnya Pak, tapi rentang waktunya bisa berbeda. Ada sebuah tulisan yang saya dapatkan di tahun menulisnya tahun 30-an. Istri saya waktu kuliah di UGM itu Halo, Pak Sam? Ya, kembali ya. Halo? Ya. Ya, ada buku yang fundamental dari sebuah ilmu ekonomi sudah nggak ada di pasar kan, ditulis di tahun di akunnya ditulis tahun 1920 dan itu baru dibaca setelah sekian oleh istri saya. Jadi, suara kita akan abadi, Pak, melalui tulisan, timbang melalui verbal kita. Oke, silakan Pak, lanjut. Siap, Pak Sam. Ini ada lagi nih, nanti Mbak Winda tolong dibantu saya ya. Ini ada pertanyaan, gimana sih caranya menuangkan isi pikiran kita dalam sebuah tulisan, tapi supaya dengan apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang mungkin kesulitannya adalah pemikiran, tapi ketika dituangkan ke interpretasinya jadi beda. Mbak Hansa ya. Tanggapan saya gini, Mbak Hansa. Pertama, tuliskan dulu ya, tuliskan dulu. Itu biasanya nih, ini kita punya apa tujuan akhir tuh. Ya, saya tuh mau ngomong seperti ini. Itu sudah ada dulu di dalam diri kita. Baru kita nulis kan, selesai. Nah, pas kita tulis kita loh kok jadi melebar atau loh kok jadi berbeda dengan maksud satu itu. Nah, itu yang namanya gunanya yang proses namanya editing itu. Guna editing itu di situ. Saya biasanya ketika menulis suatu artikel itu saya akan membaca ulang-ulang kali. Bukan hanya untuk mengecek apakah typo-nya kayak gitu enggak, tapi daripada konten isinya tadi benar enggak sih yang saya inginkan itu, hanya itu. Jadi syaratnya cuma satu, Mbak, menurut saya. Syarat saya cuma satu. Baca ulang untuk memastikan tulisan saya itu yang dihasilkan itu sama dengan tujuan awal. Kalau belum, sesuaikan lagi, tarik lagi. Nah, di sini juga ego penulis itu menjadi penting. Kalau memang tulisan itu kemudian menjadi kayak tadi ya, menjadi banyak sampai lembarnya banyak, tapi kemudian membuat kabur tulisan, ada masukan untuk Pak ini aja Pak seperti ini dibuang itu gitu. Nah, gunanya mentor itu juga begitu, punya mentor seperti itu. Biasanya kalau kita punya mentor, kita nggak usah tulisan, dihasilkan, nanti mentor akan bertanya, kamu maksudnya apa? Mau apa gitu? Saya pernah dikoreksi sama namanya seorang budayawan dari Jawa Tengah yang banyak di tempat ya, PGS itu. Saya menulis suatu tulisan, kemudian kan diminta Mas Pri, ya, kan. Sebelum belum baca, dia nanya, tulisan ini maksudmu apa? Tujuan kamu atau maksud tulisan kamu tuh mau apa? Terus dengerin, terus baca. Setelah itu apa terjadi? Tersisa tinggal 10% dari artikel saya itu. Nggak cocok dengan tujuan kamu tadi, jadi ya dibuang. Padahal menurut saya bagus. Nah, kata Mas Pri, kalau itu menurut kamu bagus, maka buatkan yang lain yang dengan maksud kamu itu. Jadi kalau maksud kamu yang pertama tadi sudah diomongkan di awal, ini dibuang, kenapa nggak cocok? Itu Mbak Konsa. Harus ada reviewer, editor, editing gitu. Dan kita ya betul.
Mungkin kita buka saja secara live, Pak Winda ya, penanya saat ini. Mungkin tiga penanya pertama secara live yang ingin menanyakan. Pak Sofyan nih, Pak Siap, Sofyan. siap. Karang Lompo, silakan Karang Lompo. Ya, izin pimpinan dan Pak Sam. Ini dalam menulis itu ada kegiatan tersendiri, Pak Sam. Iya. Saya kalau mungkin di Facebook misalnya, saya suka menulis yang singkat-singkat saja. Karena kalau panjang, ya pasti nggak pengen baca atau malas membacanya. Tapi kalau sedih, pasti pengen baca. Nah, setelah saya mencoba ke dalam tulisan yang lebih panjang lagi, yang lebih besar lagi, kadang-kadang saya kesulitannya di situ. Mungkin perbendaharaan katanya, runut ceritanya. Jadi agak sulit bagi saya. Nah, minta kepada anak kita, anak saya. Nah, anak saya lebih jago berpuisi. Makanya saya kadang-kadang gimana. Seperti tuannya. Apa supaya pasan kita yang seperti tadi sudah ada beberapa memang panduan dari Pak Sam sendiri. Tapi kalau secara pengen dengar triknya biar lebih panjang ceritanya, lebih mengena apa yang kita ingin. Kira-kira gitu Pak Sam. Iya. Ini menarik ini, dan saya juga mengalami. Ya, kadang-kadang menulis yang pendek itu lebih berbobot karena kan. Nah, problemnya gini, ketika kita mau menulis satu hal yang panjang, itu kita kehilangan bobot itu, memaksakan diri. Dengan wawasan yang kita maksa untuk menulis yang lebih panjang. Nah, kalau menurut saya, kalau kita seperti itu, Pak, maka mulai dari yang pendek tadi, bisa di medsos itu yang selesai, jadi satu topik, pindah ke file kita, topik. Nah, sebelum meneruskan lebih lanjut, maka ada kegiatan yang lain. Baca buku, artikel, atau baca literasi yang lain dengan tulisan kita tadi itu. Baca yang lain. Jangan nulis dulu, baca apa itu teorinya, apakah pengalaman orang-orang lainnya, dan seterusnya itu. Baca dulu, kemudian depan dulu. Baru setelah itu kemudian coba kembali ke tulisan yang lama kita, dan kita nulis. Apa bedanya, Pak? Lancar. Seringkali kemudian kita ambil ke sana ke tempat kita itu. Kita pastikan ngetik tutut di komputer kita dan seterusnya itu. Yang seperti itu, Pak. Banyak seperti itu. Pengalaman penulis yang lain kan di beberapa kasus artikel, tapi dari nonton film, Pak. Jadi saya udah punya satu tulisan, tapi kok dan mengembangkannya agak susah karena kayaknya sudah mentok soal itu gitu kan. Terus kemudian saya bagian-bagian film itu yang relevan dengan saya. Pas saya amati benar, gitu. Ini cocok banget untuk saya amati benar tuh. Bahkan kemudian saya ulang lagi. Saya download dari internet, saya dapat film, saya lihat filmnya itu. Nah, dapat itu. Kemudian setelah itu kembali ke tulisan kita. Tulisnya lebih lancar lagi. Seperti itu. Umumnya kalau butuh wawasan baru itu, wawasan baru. Nah, dari bacaan-bacaan kita atau observasi kita, tips dari film. Ya. Saya termasuk orang yang kalau nulis itu nggak pandai. Kalau Hilangnya Pak Sam. hilang juga, udah. Ya. Kalau untuk romantis saya nggak bisa, ya nggak stabil itu saya. Kurang bisa, bukan nggak bisa, kurang bisa ya, bukan nggak bisa, kurang bisa, kurang lanjut. Nah, kadang-kadang saya dapatkan dari tentang sisi romantis itu ya Pak ya. Nggak sengaja melihat denger lagu Wonderful Cry itu. Ini kok
bagus banget nih. Nah, kemudian saya dengerin lagi, saya rasakan lagu itu. Saya coba dapat tuh feel-nya, Pak. Jadi kayak gitu tuh. Kalau orang sedang misalnya itu gitu kan, atau feeling falling in love itu kayak gitu-gitu. Oh, kayak gitu. Nah, kemudian saya kembali pesan saya tuliskan itu. Yang nggak punya pengalaman pengalaman romantis ya, sebelum menikah ya nggak punya pengalaman romantis itu. Kuliah ya langsung jadi gitu. Jadi pengalaman romantisnya Raya itu nggak ada itu. Kalau ceritanya kayak gitu saya nggak bisa. Tapi dengan ide lagu, mendengar sebuah lagu, Hilang lagi. baik. Ini teknologi kadang-kadang kawan, kadang-kadang menjadi musuh ya. Kadang-kadang nggak apa-apa. Kita nikmati ya, Pak ya. Gitu Pak, sarannya. Jadi dengan nonton film, dengan observasi lah intinya. Apa itu film, lagu, atau pengalaman orang lain, atau buku-buku, itu kita biasanya ada amunisi, Pak. Jadi jangan paksakan, Pak, dalam masa mentok, atau nulis. Pasti akan jelek. Tapi perkaya dulu asalnya dengan berbagai cara. Nah, baru kemudian kita dapat amunisinya. Setelah itu dapat. Demikian, Pak. Terima kasih. Pak Sam, ada jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya? Kan? Alexis kayaknya mau bertanya, Alexis. Di-unmute dulu. Siap. Nah, silakan Pak Alexis. Sam bisa dengar Pak? Ya, Pak Alexis. Ya, siap. Izin sebelumnya saya pernah nulis dulu Pak, 7 tahun di WBC, itu lama. Koresponden dulu di Papua. Siap. Sekedar memori aja Pak. Ya. Saya tertarik dengan buku bestsellernya Bapak nih. Biasanya judulnya panjang, tapi bisa jadi bestseller. Oke. Yang kata kalimat pertama, ubah pola pikir Anda. Maaf, ini saya kutip dari iklan ini. Seru. Yeah. Itu tanda seru di belakang. Yeah. Saya bertanya, pertanyaan saya, apa maksud tanda seru di situ? Atau Bapak memang mengajak para pembaca untuk suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, atau dengan kata kasarnya paksa diri untuk harus merubah diri? Itu saya yang satu, apa maksud seru di kata ubah pola pikir Anda? Itu satu. Yang kedua, orang punya banyak membaca, 20 membaca, tapi 1 dari 100 orang yang hobi menulis. Tapi statement yang Bapak berikan tadi mengajak kita untuk menjadi penulis yang baik, otomatis adalah akan membaca yang baik. Pertanyaan, apakah Bapak menjamin menulis bisa menjadi lifestyle atau menjadi passion atau gaya hidup? Itu saja yang saya pertanyakan. Terima kasih sebelumnya kalau Bapak mau jelaskan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Alexis. Menarik ya. Apakah ini akan bisa menjadi lifestyle gitu? Oke. Gimana sih gitu Pak? Silakan Pak. Yang kedua dulu ya, jadi lifestyle itu tergantung Pak. Tergantung dari kesuksesan kita dalam menulis itu. Kalau kita bisa menulis dan hasilnya kemudian diterima oleh pasar misalnya, atau dapat respon positif dari audiens kita, itu yang biasanya akan memunculkan rasa ketagihan, adiktif itu. Nah, kita dorong untuk menulis lagi, untuk menghasilkan gitu. Hingga itu kemudian jadi lifestyle. Buku terakhir saya itu kemudian menjadikan saya punya nulis buku tentang public speaking. Apa? Gara-garanya ada orang lain pembaca buku itu yang kemudian nanya, Pak, ada nggak Pak buku yang tentang public speaking, Pak? Kan Bapak speaker. Public speaking. Kedengaran Pak. Suaranya hilang. Lagi Pak.
Ya kembali ya, punten ya kalau seperti ini. Maaf, unstable ya, your internet connection is unstable ya, nggak apa-apa. Ya. Tidak punya rencana untuk bikin buku tentang public speaking, tapi ketika buku ubah pola pikir Anda itu kemudian lihat ini cara menyampaikannya enak ya kan, mengalir bla 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 gitu. Wah ini pasti ini kalau nulis yang lain. Mereka kemudian nanya Pak yang tentang ini. Jadi kemudian saya menulis tentang itu Pak. Itu yang level itu. Dan saya menemukan sebuah dunia baru, tantangan baru gitu. Ketika di challenge oleh audiens saya. Jadi lifestyle ketulisan kita publish. Tapi kalau tidak kita publish, nulis kita publish, sulit. Sebenarnya rekreatif ya, kuratif ya, itu untuk pengobatan. Kasih Mayan tadi, Mayan itu nggak untuk nggak, dia cuma untuk mengeluarkan terkait ke kehidupannya. Hilang lagi. Ya. Maaf Mas. Buat kontrol kita, itu beda cerita. Jadi bisa aja bisa tidak Pak. Kalau mau jadi lifestyle maka publish. Apapun bentuknya, di FB misalnya, di FB bisa apakah dalam bentuk buku atau bentuk artikel, pokoknya publish. Kedua pertanyaan pertama tentang Anda seru di judulnya panjang ya Pak ya. Ini ada teknik menulis buku yang bagus, menulis judul yang bagus Pak. Judul yang bagus itu kalau provokatif gitu ya. Maka saya kasih judul ubah pola Anda. Tanda seru. Kenapa? Karena banyak orang nggak mau merubah pola pikirnya. Tanda pendung itu juga membuat orang nanya, ada pola pikir saya, kenapa harus dirubah gitu kan? Ya kan gitu. Orang kan nanya Pak, emang kenapa harus dirubah? Dengan pola pikir saya. Challenge ternyata itu kuat. Ya, polanya. Ada pembaca saya yang bilang, Pak, yang bawa tulis itu ya Pak gitu. Perlu merubah, diperkuat pola pikirnya, dikembangkan lebih lanjut. Gitu. Ada area yang lebih luas seperti itu. Tapi ada orang yang benar, iya ya, pantesan saya gini-gini aja. Ternyata ada yang salah dengan pola pikir begitu Pak. Jadi itu pertama ya provokatif, men-challenge audiens dan menimbulkan. Makanya adanya rahasia transformasi diri, rahasia transformasi dan perubahan diri untuk menuju sukses. Itu sebenarnya namanya provokatif. Itu cara membuat sebuah judul. Jadi judul yang polos-polos saja Pak itu ya. Menarik untuk membaca itu judulnya aja. Kayak topik kita ini hari ini nih, memupuk untuk organisasi. Ini menurut saya polos. Bisa dibikin provokatif lagi. Ini sekedar budaya Bu Leni aja. Pak, Bu Leni judulnya masih polos. Oke, lanjut Pak. Ya, terima kasih Pak Sam atas ya. Mungkin saya sekalian share beberapa pertanyaan menarik nih di sini. Mungkin Mbak Winda saya tambahkan Mbak Winda ya. Ini ada istilah writer's block yang muncul 2 kali. Yang pertama terkait oleh Mbak Ririn, oleh Bu Leni sebenarnya. Ya. Mbak Ririn cakup juga pertanyaan Mbak Leni, bagaimana cara untuk menjaga konsistensi menulis dan menghindari writer's block. Oke. Nah, gimana menurut Pak Sam? Bu Leni atau Bu Ririn enggak? Yang lebih Leni itu kayak apa? Karena blog itu kan blog kan banyak banget gitu ya. Boleh Bu Leni atau Mbak Irin yang mau, atau dua-duanya boleh, silakan. Kita berikan waktu ya Pak Sam ya. Karena banyak banget untuk nanti blog itu. Ya. Yang mana yang dibahaskan? Boleh. Setelah itu Mbak Ririn. Halo? Mbak Ririn. Siapa? Nah, boleh dijelaskan writer's block yang mana sih maksudkan oleh Mbak Ririn ini gitu ya?
Mohon izin tanya Pak, yang waktu itu kalau misalnya kita sementara menulis, terus tiba-tiba blank gitu Pak. Oh, ngeblank. Dan kalaupun misalnya tulis udah jadi Pak, terus tiba-tiba ya karena ada revisi, kita lo ini tambahin apa lagi, itu gimana Pak cara mengatasinya? Oke, jadi buntu karena dan apa namanya dan apa ya Mbak ya. Oke. Ya, Pak. Itu salah satu kendala klasik dah. Umumnya itu terjadi kalau kita nggak punya kerangka tulisan yang lebih kuat, lebih dahulu. Bagi seorang penulis itu membuat kerangka tulisan itu penting. Suaranya hilang. Ya. Mohon maaf Pak Sam. Ya, Ini salah saya silakan. nih, salah IndiHome saya ya. Jadi itu kendala klasik yang umumnya terjadi penulis yang langsung gitu. Nggak ada salahnya spontan itu, tapi ada bagusnya. Anda juga membangun kerangka tulisan. Tulisan saya bagian tentang ini, tujuannya ngapain. Setelah itu kemudian, nah kerangka tulisannya kayak apa? Dibuat itu kerangka tulisannya itu. Oke. Nah biasanya kalau kita udah mudah bagi kita nanti. Kalau kita misalnya gini, ketemu dengan yang tadi ya, saya pas nulis di kerangka A1, ya apapun itu ya, jadi ada A, B, C, kan? A-nya ada A1, 2, 3 misalnya. Nah, pas A1 itu kita lancar, pas A1 kita gitu. Maka jangan paksakan ketika itu Ibu, Mbak Ririn atau Bu Ririn harus nulis di situ, Bu. Tinggalin aja, pindah ke A3 atau pindah ke topik B di kerangka kita itu, tulis yang B aja gitu. Bikin buku juga gitu, Pak. Saya juga nggak pernah bikin buku itu langsung dari awal ke akhir ngalir, enggak. Kadang-kadang di awal dulu lancar, setelah kemudian tulisan yang saya buat setelah itu nggak bermutu ya, nggak kuat ya gitu kan. Ya udah saya berhenti situ. Saya pindah ke topik yang lain di bagian yang entah di tengah atau di bagian. Nah bahkan buku di epilog saya itu itu jadi lebih dulu ke bagian pembukaannya. Pembukaannya di akhir ketika udah jadi ininya filmnya tuh udah jadi, baru mikir apa ya yang bisa menggrab semua bagian dari tulisan ini hingga ke epilognya, hingga buka epilognya ini. Jadi prolog itu dibuatnya bukan di awal. Bukan di awal gitu. Kejadian seperti itu Mbak Ririn. Jadi santai aja. Gimana tengah blog itu tinggalkan dulu. Kemudian kita udah topik lain atau bagian lain dalam tulisan ini, di kerangka tulisan itu. Itu yang bisa dipakai. Ya. Makanya blueprint itu penting ya. Blueprint itu penting. Blueprint itu adalah kerangka tulisan itu. Itu Mbak Ririn satu tekniknya ya. Kita Mbak Ririn sudah menjawab. Ya, Pak. Siap, sudah terjawab. Ya, ya. Okay. Nah, kemudian saya tambahkan dikit. Kadang-kadang ngeblanknya itu tadi yang kedua yang koreksi tadi ya, yang revisi tadi. Ngeblanknya memang entah itu pengalaman habis, yang kita kuasai sudah habis, gitu kan. Jadi kita ngeblank gitu, kembali itu tahu kan jalan-jalan. Pak Sam. Pak Sam. Halo. Ya. Ya. Mbak izin. Ya. Ada yang digituin lagi ya kalau tadi ya. Kalau topik ngeblanknya itu karena nggak punya bahan lagi, maka saya kedua tambahin kopinya, tambah kopinya dan jalan-jalan yang jauh gitu. Tambah kopinya itu maksudnya ya harus banyak buka referensi, baca-baca, observasi gitu ya. Kemudian melakukan yang lain, hal yang lain atau di luar topik yang saya bahas itu. Justru kadang topik yang kita bahas itu, di topik yang kita bahas itu bisa memperkaya. Kadang seperti itu. Jadi selain baca, nonton film, dengar musik atau apa gitu kan,
yang berbeda dengan tulisan kita atau yang tidak berbeda dengan tulisan kita, tapi masih dalam area tulisan kita itu bisa memperkuat wawasan baru kita yang bisa kemudian kita tuangkan dalam bentuk tulisan baru atau tulisan untuk menggunakan tulisan lama yang sorry. Siap. Oke, mungkin karena terbatasnya waktu, Mbak Winda ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan penanya kita, kan Mbak Winda? Halo, baik Pak. Ini ada pesan yang besar ya secara private, mungkin tapi Sengaja Pak mungkin. quote-nya dari saya bacakan ya Pak. ya. Reading, writing, giving impact, dan Yes. impact better than achievement. Yeah. Kirim gitu Pak. Modus. Waduh. Nah, tapi sangat menarik ya Pak quote-nya. Ya, Benar ya. gitu Pak ya. Impact itu berdampak besar gitu. Jadi kebahagiaan saya dari buku terakhir itu bukan rupiah yang saya dapatkan. Tapi justru dari testimoni teman-teman, Pak, buku ini kemudian saya pakai untuk Sam hilang. Sam? Ya. Udah dicoba. Ya. Justru kebahagiaan saya itu bukan rupiah yang besar yang saya dapatkan ya, Bang. Besar sih, tapi itu sebenarnya. Dari pembaca. Maaf ya. Misalnya bahwa buku itu menginspirasi. Jadi fokus di dia. Ketika membaca buku tentang di buku itu, dia menemukan cara baru membaca kehidupan dia. Bahwa kegagalan ini sebenarnya adalah satu bab keberhasilan. Belajar. Testimoni kayak gitu buat saya lebih merasa bahwa impact-nya itu jauh lebih besar ya ketimbang yang saya Pak, dari tulisan itu saya kira nggak juga dari frase mana, dari kalimat mana, dari judul. Ya Pak, hilang lagi Pak Sam. Halo, tes. Nah, siap. Itu kalau saya pas begini, kira ini bagus nggak? Kira-kira tanya. Oke Pak, bagus. Bagus juga ya. Oke, coba tanpa speaker. Oke. Sementara itu saya Mbak, bahwa pernyataan tadi benar, saya sepakat itu. Baik. Baik Pak Hasan, sebelum kita terima 2 pertanyaan, berkenan, kami mohon untuk Pak Hasan memilih 2 terbaik dari sebelum-sebelum, karena dari para peserta kita ini mengetahui tentang menulis itu sangat luar biasa ya Pak ya. Jadi nanti dari scan pertanyaan tadi Pak, yang pertama kan tangan dari Mbak Rin kalau nggak salah terkait dengan dikasih 2 nulisnya kuantitas terus Pak ya. Kemudian Pak Iwan kalau terkait dengan gitu ya. Kemudian beberapa pertanyaan lain Pak Sony tadi bagaimana rahasianya dan sebagainya. Mungkin Pak Sam kalau bisa ingat aja, nanti kita langsung bisa kirim buku Pak Sam untuk mereka sebagai hadiah. Selain Mas siapa? Ya, 2 saja Pak Andi Pak. Tapi sebelumnya kita terima dulu pertanyaan terakhir Pak ya. Ya. Buka dulu. Ada yang mau bertanya? Bro dari Pare yang sering tanpa tulisan tapi dengan gambar-gambar yang luar biasa, mungkin itulah yang ingin ditanyakan. Monggo Pak Nugroho. Tangan saya Pak Sam. Apa itu? Saya.
Saya bisa kirim gambar tapi bisa. Oke. Disitulah saya belajar dengan Pak Sam. Oke. Ya. Gini Pak, ada sebuah ungkapan, gambar itu 10.000. Mungkin ada orang tertentu ya, mungkin pada kasus Bapak mau lebih tepat misalnya di server misalnya, gitu kan ya. Kemampuan fotografinya Bang Jidan, kayak Pak Ade Jidan itulah. Nggak apa-apa, Pak menulis dengan Suaranya hilang, Pak. Suaranya hilang. Halo. Ya. ya. Pak Nugroho, Ya. memang akhirnya tidak bisa dipaksa untuk bisa menulis. Penulis yang bagus itu itu harus diakui juga Pak ya. Kita bisa, semua orang bisa nulis ya, minimal menulis pada suatu hari gitu kan ya. Tapi untuk sebuah penulis yang akhirnya tidak semua bisa ke sana, kecuali mumpuni ya. Menulis akhirnya kemudian bisa bagus. Tapi kalau Bapak misalnya orang yang tipikalnya kekuatan besar, ya mungkin Bapak dengan bahasa gambar, jadi dengan foto-foto gitu kan ya, atau dengan ilustrasi atau dengan karikatur dan sebagainya. Itu bisa digunakan untuk tujuan-tujuan yang bagus bagi konteks pribadi dan institusi. Di pajak itu ada kawan saya namanya Chandra, panggilannya Q. Dia kok terus nulis bentuk buku sulit, tapi kok gambar jago dia komikus, dia menulis untuk komik. Kalau komik itu kan sedikit Pak kata-katanya Pak, gambarnya yang baik, karena gambar juga bercerita itu. Nah Bapak bisa ambil yang itu, mengkombinasikan antara gambar dan tulisan. Tulisannya sedikit. Nah, itu. Buku Skill itu Ardian Chandra itu bukunya 6 itu. Sekarang dia buat buku yang ke-6. Kasus dia ngomong saya mau nulis buku pengen jadi baik itu, gitu aja langsung jalan, langsung banyak masuk itu. Dia bilang kabar ini baru buat ya, karena jadi mungkin banyak naratifnya, ya. Tapi banyak dengan gambarnya, menguatkan gambar itu, lebih memfokuskan pesan. JP itu beruntung punya orang-orang kayak Skill tuh, beberapa dengan kartun. Maka teman-teman yang kayak juga harus masuk ke literasi kita Pak, di membahasakan bahasa tulisan menjadi bahasa gambar. Nah, butuh juga itu Pak, ada ilustrator kayak gitu tuh Pak, untuk buku-buku selanjutnya. Oke, makasih Pak Sam. Nulisnya paling gitu Pak, tulisannya di sana. Ini aja Pak, udah kan Bapak ingin sampaikan gambar ya. Itu. Kenapa sih Bapak yang dirasa itu dituliskan? Ini bahasa hati itu pas banget Pak. Dan biarkan orang lain nanti gambar itu memiliki interpretasi sendiri, biarin aja. Caption kayak kita nggak apa. Jadi biarkan orang itu mengolah tulis kita atau gambar kita versi mereka, persepsi mereka masalah. Ya, kadang saya itu kepingin kayak Pak Dejidan itu. Tulisnya panjang, dilengkapi dengan gambar. Ya. Kalau saya gambar, misalnya mungkin. Latih ya Pak ya. Latih apa yang Anda rasa, Pak tulis. Terima kasih Pak Sam. Pak Nugroho, jujur, potensi berat nulis. Mental yang paling berat nulis. Kadang kita pengen kan, ya itu mewakili suara hati kita. Kadang-kadang kita butuh itu, Pak. Tanpa topeng. Bagus tuh. Di hati itu bagus tuh, Pak. Silakan. Terima kasih, Pak. Oke.
Untuk penanya selanjutnya, ada bertanya lagi kepada Pak. Saya mau bertanya? Teman-teman, adik-adik, kawan-kawan. Ayo. Ayo, guys. Buka 3 pertanyaan lagi deh. Ayo, ayo. Yang dari Lili, Parepare, Kendari, Makassar. Boleh nanya, Alim? Agus Praminto. Aduh. Selamat sore, Sam. Wah, ketemu lagi di sini nih. Wah, sebentar. Saya pengen tahu nih Pak Agus yang mana nih. Bisa dimunculkan? Agus yang mana nih? Iya, Mas, silahkan, Mas. Dimunculkan gambarnya, Mas Agus. Ini Pak Sam, ini kan tadi memang kaitannya sebenarnya dengan ya. Apalagi topiknya memang agak difokuskan buat milenial seperti itu kan. Kalau bagi saya pribadi juga mengarahkan misalnya anak juga untuk misalnya menulis dan semacamnya ini. Cuman kendalanya Pak, sekarang itu kan kalau saya lihat malah milenial itu lebih senang kepada istilahnya bukan membaca gitu juga. Artinya suka lihat YouTube atau mungkin bahkan sekarang pembelajaran pakai diary gitu kan. Artinya kayak baca buku aja susah. Padahal kalau anak tidak bisa membaca, bagaimana tidak suka membaca, bagaimana bisa istilahnya mau menulis yang bagus atau mau mengapa ya? Sekarang kan kalau sukanya misalnya atau mungkin diupload di macamnya itu, mungkin ada saran atau sempurna nih bagaimana bisa mengarahkan anak yang dari awalnya bisa suka membaca, baru nanti ujungnya ke menulis, atau bagaimana bisa, apakah bisa langsung menulis langsung juga? Mungkin kalau saran dari Bapak. Ya, Pak Agus, izin ya Mas Agus ya. Saya pertama dulu bagaimana membangun budaya membaca. Ya. Mereka juga lebih banyak opsi ketimbang dulu. Dulu kita nggak banyak alternatif yang sifatnya audio atau video kan. Audio cuman radio, video cuman yang visual TVRI. Jadi mau nggak mau baca itu menjadi satu hal yang asik, satu dunia yang lain lah, gitu, pengalaman yang lain lah. Gitu. Anak-anak sekarang itu banget alternatifnya. Sifat instan membuat mereka terpenuhi kan, dengan bentuk-bentuk lain. Nah, itu harus kita pahami, Pak. Satu keniscayaan ya, suatu hal yang faktual di lapangan. Nah, sekarang bagaimana membaca anak-anak kita? Ya nggak bisa, anak-anak tuh gini Pak, anak itu adalah peniru paling umum di dunia, anak-anak. Maka kalau ingin anak-anak kita harus menekan kepada mereka. Maka di lantai 1 ada buku, di ruang di lantai 1 ada buku. Di ruang bermainnya mereka ada perpustakaan buku. Hilang suaranya Pak Sam. Tes. Ya, siap. Mana? Ya. Jadi intinya adalah kalau kita ingin anak kita senang baca, bacanya tumbuh, tunjukkan kita senang membaca. Karena anak itu peniru ulung. Jadi di banyak tempat kan ada bukunya. Ya. Di kamar ada bukunya. Di ruang tengah ada bukunya. Mungkin kalau di rumah saya itu sampai di kamar mandi ya itu nggak ada itu. Karena saya nggak membolehkan untuk sementara di kamar mandi membaca itu. Oke. Nah, pengalaman yang terakhir itu anak-anak saya itu saya libatkan dalam proyek buku saya. Si kecil yang masih kelas itu begitu melihat saya ratusan buku itu nanya itu, ini pesannya minta tanda tangan ratusan buku gitu. Bagi dia itu banget satu hal yang keren banget itu kan. Apa yang terjadi kemudian? Besoknya dia ngomong, "Bi, aku mau bikin buku." Oh iya? Pengalaman. Pak Sam, hilang suaranya Pak Sam. Halo Pak Sam. Halo. Nah. Halo.
Ya, kembali ya ke anak tadi ya. Jadi dia terkesan ketika saya tadi yang banyak itu pas waktu itu lagi di meja ada ratusan buah tanda sama begitu. Terus terkesan itu nanya, aku juga mau beli buku dong. Apa nak? Pengalaman yang kesan kata dia. Oke, ini gimana? Nah, dia pengen tahu lah. Kamu tuh di apa di tablet dia kan tablet dia gitu. Ya, jadi minat itu dibiasakan dan semangat untuk. Jadi gitu ya Pak ya. Kalau Bapak sedang baca dan anak biar dia tahu, walaupun baru nggak nyampe. Ada pertanyaan, mana dulu yang bagus? Dulu atau membaca dulu? Kalau menurut saya itu nggak bisa ditandingkan, Pak. Tadi di itu ada, Pak, bagus mana? Nulis dulu aja dulu. Itu nggak bisa ditandingkan, nggak bisa dihadapkan gitu. Bisa dua-duanya sekaligus atau simultan sambil membaca. Pak Sam hilang suaranya Pak Sam. Pak Sam hilang, masih hilang. Nah, halo. Jadi kalau soal yang paling baik antara nulis atau membaca itu menurut saya nggak usah dengan memperdebatkan dulu telur dan ayam banget. Yang penting adalah mulai baca dan mulai nulis gitu ya. Mana yang lebih dulu itu nggak penting. Simultankan. Saya lebih banyak dua-duanya. Kadang nulis dulu baru baca, kadang baca dulu nulis. Pas mentok, nggak punya bahan lagi, saya baca. Pasan baru, cari sumber inspirasi baru, cari bahan-bahan baru. Endapkan dulu bacaan kita itu, tulis tontonan kita itu, endapkan dulu, baru kemudian nulis lagi, lanjut tulisannya itu seperti itu. Jadi salahnya jangan diperdebatkan mana ya, tapi lakukanlah dua-duanya. Itu to tango gitu ya, dancing, to dancing. Kadang baca itu, dancing aja. Lanjut. Siap, Pak Sam. Halo? Ya. Halo, ya. Siap. Mungkin karena keterbatasan ini sudah jam 4.41 di sini, sudah hampir jam 5. Wah, mungkin langsung kita tutup ke acara ini, tapi sebelumnya kami mohon bantuan Pak Sam seperti disampaikan oleh Winda tadi untuk memilih 2 pertanyaan terbaik menurut Pak Sam akan kami jadikan pemenang untuk diberikan buku yang sangat inspiratif Pak Sam. Nah, sebenarnya akan berbagi Sam, 1 buku sudah diambil oleh Mas John G, kemudian 2 buku untuk terbaik, buku lagi diberikan dari teman-teman yang sudah mengisi post-test dan jawabannya paling benar dan juga komen-komennya paling unik. Jadi silakan teman-teman untuk mengisi post-test sudah kami sampaikan di dia. Monggo Pak Sam. Oke, baik. Jatuh ke tadi Pak Sony ya soal. Mohon izin Pak Sam, hilang suaranya. Pak Sam. Siap. Halo ya. Karena bisa Pak Sam. Karena pertanyaan, maka yang pertama dari Sony ya Pak ya. Ya. Sony, bagaimana menulis yang bagus itu pertanyaan bagus. Kenapa? Karena dia merupakan kendala. Kendala awal itu adalah bagaimana caranya habis nulis itu. Jawabannya setelah sempurnakan belakangan itu ya. Kemudian pertanyaan juga dari Mbak Ritin soal blog. Ketika kita mentok dengan ide, tadi apa yang setelah itu bagus ya. Jadi Mbak Rin Makassar dan Pak itu seperti itu. Ada juga ya sudahlah karena cuma 2 ya banyak yang menarik. Maaf untuk yang lain ya karena itu menarik itu. Baik, sudah ketemu pemenang terbaiknya yaitu Mbak Ririn dari KBBG Makassar dan Mas Sony dari mana ya? Mas Sony di sini nggak? Ada live?
Halo, Mas Sony, ada di sini? Siap. Oh, kira diganti. Ini Kanwil Simbak Tim. woi, jauh. Dari ujung barat. Dari ujung barat ada, dari Jakarta ada, dari Makassar juga ada. Baik, Mas Sony dan Mbak Ririn, mohon nanti mengontak saya melalui 0878 5232 3166. Saya sampaikan di chat box. Nanti kita akan sampaikan lebih lanjut bagaimana prosedur untuk menyampaikan itu ya. Oh iya Pak, saya boleh izin sebentar. Monggo Pak. Saya menyampaikan saja. Informasi terakhir cetakan ketiga buku itu tinggal 50 ya. Tinggal 50 dan belum tahu nanti mau dicetak berikutnya lagi atau enggak. Silakan aja kalau. Mungkin bisa diinfo Pak Sam, bagaimana cara mendapatkan buku Pak Sam? Apakah harus kontak ke Pak Sam atau ada publisher atau di Gramedia juga ada gitu kan? Sekaligus memberikan gambar buat teman-teman gitu ya. Oke, baik. Tadi di awal saya bilang sih kalau pengalaman ya Pak ya, kalau kita menyerahkan ke publisher, ke penerbit, itu jeleknya adalah kita hanya mendapatkan royalti, yaitu kecil, 5-10% itu. Dan bagi saya, waktu itu pikirnya saya pengen punya pengalaman mengelola sebuah penerbitan yang tidak di bawah mayor penerbit ya, publishing ya. Jadi saya coba untuk melakukan pemasaran melalui online. Nah, jadi memang harus online ya. Jadi karenanya kemudian saya nggak masuk ke buku-buku, ke toko buku, harus melalui medsos saya, terutama Facebook saya, atau langsung kontak ke saya gitu. Karena saya pede banget punya jaringan yang banyak gitu. Saya nggak seperti itu. Tapi ada tim yang lain yang mengelola itu. Saya cuma membantu marketingnya aja. Jadi kontak langsung atau melalui Facebook saya nanti baru saya hubungkan. Siap Pak Sam. Mbak Winda, apakah ada yang ingin disampaikan lagi atau ada pantun yang ingin disampaikan untuk penutup? Nah, betul ya Pak. Pak Halim sepertinya tahu sekali ya. Wajah saya sudah kelihatan seperti pantun gitu ya. Tadinya saya mau nanya puisi gitu kan. Puisi nanti terlalu dramatis gitu Pak Sam ya. Jadi nantinya maghrib selesai. Baik, saya akan sampaikan pantun ya Pak untuk Pak Sam dan untuk kita semua ya Pak sebagai penutup acara ini atau nanti akan ditutup lagi oleh MC Pak? Nanti mungkin akan ditutup oleh MC, sekaligus nanti teman-teman silakan menikmati ada talenta kita Pak Sam dan teman-teman semua dari Sulbaksel, yaitu Mas Sadang yang kebetulan beberapa kali juara nasional ketika mengikuti seni tarik suara. Nah kalau ini seni literasi, ini seni tarik suara Pak Sam. Jadi mungkin Mas Sadang ini kalau bisa suaranya oke, kita ajak ke literasi mungkin bisa menciptakan tulisan yang mendayu-dayu gitu Pak Sam ya. Nanti kita lihat penampilan Mas Sadang nanti, namanya Mas Sadang Husain ya. Sambil Bapak Ibu bisa meluangkan waktunya untuk mengisi post-test sembari kita bisa berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Silakan Mbak Winda. Baik, saya akan membawakan sebuah pantun. Travel to Sulawesi Castro, Magelang. Don't forget to buy lemper. Don't feel the end of the event. We said goodbye and see you later. Berat, keren. Baik, acara akan kami serahkan kepada MC, kepada Saudari Kansa, kami persilahkan. Silakan Mbak Kansa. Terima kasih teman-teman semua atas atensinya. Kami undur diri dulu selaku moderator, dan Pak Sam kami ucapkan terima kasih yang luar biasa karena meluangkan waktunya, dan semua juga meluangkan waktunya yang cukup lama ternyata. Kita sudah menghabiskan waktu hampir 3 jam Bapak Ibu untuk belajar dan menumbuhkan semangat literasi kita. Semoga ada dampaknya untuk mengubah, mentransformasi diri dan juga institusi kita. Kita kembalikan ke MC ya, Mbak Winda ya. Mbak Kansa, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan moderator sekalian. Ini udah, kalau di MyTask nih udah cukup panjang ya, cukup membantu kita dalam mengisi MyTask nantinya hari ini. Terima kasih pula kepada Bapak Sampurna telah bersedia membagi ilmu dan inspirasinya kepada Kanwil DJBC Sulawesi bagian selatan.
Bapak, Ibu, para hadirin yang kami hormati, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum menutup acara hari ini, kami mempersilahkan kepada seluruh peserta milisi untuk mengisi post-test milisi melalui link post-test yang ada di box chat. Mohon dicek Bapak Ibu sekalian. Sembari mengisi post-test, kami akan menyajikan aksi dari salah seorang milenial berprestasi dari Kanwil DJ BC bagian selatan. Host mungkin bisa ditunjukkan aksinya, biar kita sama-sama melihat aksi seperti apa yang dimiliki oleh Kanwil DJ BC bagian selatan.
jadi terbawa suasana ya sepertinya. Ada yang galau, ada yang ikut nyanyi juga sepertinya. Kami juga sangat menunggu aksi-aksi dari para milenial di seluruh satuan kerja kami udah LGBT Sulawesi Bagian Selatan. Aksi apa saja? Kami akan menunggu dan kami akan melakukan audisi dan akan ditampilkan tentunya di acara selanjutnya. Bahkan saya mungkin bisa sedikit mengingatkan, mungkin ada satu sesi foto terakhir ya sebelum kita berpisah. Benar sekali. Bapak Ibu bisa menunjukkan ke kamera dengan yang seremak seperti ini, menandakan milisi. Mungkin kita bisa bantuan dari tim humas melakukan publikasi. Gimana? Foto Bang. Foto itu loh. Foto. Mohon rekan-rekan sekalian untuk mengaktifkan kameranya dan mengikut suaranya. Boleh dihitung mungkin Saudari Winda terkait publikasinya? Baik, sudah dikondisikan untuk publikasinya, bisa dihitung dari Kak Kansa mungkin. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi seluruh hadirin dalam milisi kali. Akhir kata, kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang. Terima kasih.